Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan update dari produk dari sistem atau fungsi dari CRUD yang sudah kita buat. Nah, pertama mungkin di sini kita akan coba gunakan yang namanya model intense untuk melakukan update datanya. Nah, contoh mungkin nanti akan seperti ini atau kurang lebih kita akan buat seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa find by ID dulu datanya, habis itu kita update apa saja field-field yang akan kita update di dalam data kita. Dan juga di sini kita butuh file system, yaitu namanya unlink. Gunanya sebagai apa? Yang nanti kita akan coba hapus file gambar yang lama kalau kita ingin update gambarnya. Ya, nanti dia akan hapus file gambar yang lama, kemudian dia ganti jadi file gambar yang baru. Nah, di unlink sendiri ini kita butuh yang namanya path-nya, yaitu tempat penyimpanan dari filenya, dan juga nama dari filenya. Nah, kita langsung mulai saja masuk ke dalam codingan. Sebelum kita acak-acak codingannya, kita ubah dulu di dalam file name-nya yang ada di sini, yaitu unique image name-nya. Karena kalau kita cek di sini ya, nah nama file name-nya itu kurang enak dilihat karena nama filenya, kemudian .png, kemudian tanggal pembuatannya .png. Jadi ada dua kali ekstensi filenya yang kepanggil. Kita akan ubah sedikit di sini. Jadi yang ini kita coba hapus saja. Kita gunakan backtick. Kita panggil file, kemudian titik, kita panggil file name-nya, nama dari filenya, file name, kemudian garis penghubung, selanjutnya tanggal pembuatannya, date titik now. Nah, kemudian kita masukkan ekstensi dari filenya. Di sini kita masukkan titik, habis itu ekstensi filenya, yaitu kita panggil saja itu extensionnya ini yang di sini. Nah, ini karena backtick kita pakai $. Jadi nama filenya nanti yaitu kita ambil saja dari file name-nya. Jadi kita tidak ambil dari file name tapi file name. Kemudian garis penghubung, tanggal pembuatannya, habis itu titik ekstensi dari filenya. Ini saya hapus dulu yang di atas. Selanjutnya kita akan coba buat fungsi untuk update-nya di controller. Jadi masuk ke controller, product controller. Kita buat satu fungsi lagi, export titik, kita buat namanya update product, async handler, sync request respond mana seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin di sini karena kita ingin update nanti berdasarkan parameternya, kita ambil dulu request params dan juga request bodinya. Nah, untuk request paramnya const kita tampung ke variable, mungkin namanya id params, sama dengan request titik param titik id, ambil parameter id-nya yang nanti kita buat di dalam endpoint-nya. Buat let di sini kita ambil dari request name-nya, yaitu name, price, description, stock, dan juga kategori ID. Ambil dari request titik body. Oke, kita sudah ambil requestnya. Selanjutnya kita ambil datanya berdasarkan ID-nya. Di sini get data by ID. Kita ambil datanya berdasarkan ID. Verticons. Di
Sini sebenarnya hampir sama dengan detail datanya ini. Kita ambil data berdasarkan ID file milikinya. Kita copy saja, paste ke sini. Yang kita tampung ke dalam variabel product data. Jadi kita panggil dari model produknya, yaitu ambil data berdasarkan file milikinya, yaitu ID params. Kemudian kita buat kondisi jika produk datanya tidak ditemukan. Nah, kondisinya sama seperti yang ini. Nah, ini kondisi jika produk data ID-nya tidak ditemukan. Jadi kita akan throw error, yaitu product ID tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menghapus filenya menggunakan tadi, yaitu unlink dari file sistemnya. Tapi sebelum itu kita request dulu filenya. Ini request file. Kita tampung ke dalam variabel bernama file. Once file sama dengan request file. Karena di sini kita butuh yang namanya file system, kita import dulu file sistemnya. Sini const fs sama dengan require, kita panggil file sistemnya fs seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal buat kondisi jika filenya diubah, atau kita ganti file gambarnya. Kondisi jika file gambar diganti atau diupdate. Kita buat kondisi if jika filenya kita ganti, maka di sini kita coba ambil dulu nama dari filenya, karena tadi di unlink dia butuh nama file dan juga path atau tempat penyimpanan dari filenya. Nah, cuman masalahnya di sini dari produk yang kita dapatkan berdasarkan ID-nya, URL-nya atau nama filenya itu lumayan panjang. Jadi dia masuk dulu http, kemudian /// localhost 3000, habis itu /public/upload, kemudian nama filenya. Nah, kita coba hilangkan atau kita coba replace yang http sampai /uploadnya, dan kita ambil nama filenya saja. Nah, ini kita buat cara untuk ambil file gambar yang lama. Kita buat const, kemudian di sini kita sebut saja namanya name image, nama dari image-nya. Kemudian panggil product data, itu data yang kita dapatkan berdasarkan ID-nya. Selanjutnya di sini image, ambil field image-nya, kita gunakan replace, yaitu string method dari JavaScript. Nah, di sini akan kita ganti apa nih? Kemudian replace-nya apa? Nah, yang kita ambil di sini yaitu yang ini. Kita copy. Kita paste ke sini, gunakan backtick. Nah, yang ini lumayan panjang, yaitu request protokolnya yang HTTP, habis itu hostnya yang localhost 3000 /public/upload. Kemudian file name-nya tidak perlu. Kemudian kita ganti string-nya yang ini, kita isi jadi string kosong seperti ini. Jadi yang tadinya yang ini kita hilangkan atau kita hapus secara tidak langsung ya, atau secara langsung. Jadi kita replace semua yang ada di sini menjadi string kosong. Selanjutnya
kita cari tempat penyimpanan filenya. Ini tempat file gambar lama. Nah, tempat filenya itu berada di folder public upload. Kita buat saja sini cons namanya pet atau file pet. Titik slash masuk ke folder public, habis itu slash upload. Kemudian di sini mungkin kita pakai backtick tempat penyimpanan filenya, kemudian slash panggil nama filenya, yaitu nama filenya berdasarkan name image ini ke sini seperti ini. Kemudian kita coba hapus filenya. Nah, ini fungsi untuk hapus filenya. Fungsi hapus file menggunakan unlink tadi yang ada di fs. fs titik unlink dalam kurung. Nah, sini pet atau tempat penyimpanan dari filenya. Kemudian callback-nya. Nah, kita panggil tempat penyimpanan filenya itu berdasarkan file pet. Nah, kemudian callback-nya kita tampilkan saja berupa errornya. Callback. Nah, jika ada error, kita tampilkan saja di sini error dengan status 404. Kita buat saja throw, atau jangan 404 tapi 400. Error 400 dengan errornya kita throw new error. Kita buat new errornya file tidak ditemukan. Nah, di sini jika gambarnya sudah dihapus, kita masukkan file gambar yang baru dengan cara kita copy lagi yang ada kita buat di sini. Sebelumnya yang tambah produk kita paste ke sini. Kemudian di sini kita tinggal lakukan produk titik image, kita ganti dengan pet filenya yang ada di sini seperti ini. Ya, nanti yang ada di ID-nya ini pet product kita isi dengan file produk yang baru berdasarkan pet file yang ada di sini. Oh ya, dan di sini karena terlalu panjang, kalau ada yang error silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa masuk di grup Discord-nya. Yang linknya ada di deskripsi. Oke, setelah kita hapus filenya, di sini jika filenya dia ganti, nah kemudian kita masukkan juga request yang lain dari request bodinya. Kita masukkan di sini product data titik name, ambil dari request body name yang ada di sini, dan price, deskripsi, stok, dan juga kategori ID juga. Kita tinggal ubah price, ambil dari request body price, kemudian description, ambil dari request body description, kategori ID, ambil dari request body kategori ID, dan terakhir untuk stok, ambil dari request body stok. Kemudian kita update datanya, panggil lagi product data titik update, dan terakhir tinggal responnya. Respon kita buat di sini return respon dengan status 200 berupa JSON. Kita kasih message-nya di sini sukses atau berhasil update produk. Kemudian panggil data dari produk datanya seperti ini.
Selanjutnya kita sudah buat controllernya atau fungsi di belakang layarnya. Kemudian kita coba untuk daftarkan fungsinya ini di dalam rutenya atau endpointnya. Kita masuk ke routes, bagian product router. Kita buat di sini routernya yaitu untuk update product, dimana untuk endpointnya sendiri berarti endpoint yaitu metodenya put /API /v1/product, kemudian parameter ID-nya seperti ini. Nah, sama kayak yang di detail product, cuma di sini kita gunakannya method put. Kita buat router dengan method put /ID parameternya. Kemudian kita ekspor juga. Kita impor yang tadi sudah kita buat yaitu update product. Dan di sini karena dia berupa file, kita panggil juga middleware-nya yaitu upload option. Upload option titik single image karena cuma satu image. Upload product. Oke. Seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita testing ke dalam Postman, seperti biasa kita jalankan exam-nya, Apache dan MySQL, dan jalankan servernya di terminal. npm run dev. Kita langsung coba di Postman. Kita buat satu endpoint dan kita tampilkan saja dulu semua produknya untuk ambil ID-nya. Kita masuk ke endpoint yang kita buat dengan metode put, kemudian endpointnya product /ID-nya kita coba update, contohnya yang monitor MSI yang ini. Kita copy ID-nya, masuk ke dalam endpoint. Kemudian di sini kita coba dulu update datanya tanpa mengupdate nama tanpa mengupdate yang namanya gambarnya. Di sini kita update dulu yang name. Kita buat contohnya laptop gaming baru. Nah, untuk kategori ID untuk laptop gaming, kategori ID-nya 3. Oke. Di sini kategori ID yaitu 3. Price-nya, harganya. Di sini saya masukkan 25 juta. Dan stoknya, stok 30. Description lorem ipsum. Oke, seperti ini. Ini kita belum update gambarnya. Kita coba dulu tanpa update gambar. Kita send. Datanya berhasil terupdate. Kita cek di tampil semua produk. Send. Nah, yang ini di sini belum terupdate. Kita cek dulu di sini. Stop. Oh, dia cuma nge-update, belum nge-save kayaknya. Cek lagi di codingan. Oke, di sini kesalahan kita tadi itu harusnya produknya bukan update tapi save. Dan kemudian di sini ada juga satu kesalahan sebenarnya di bagian
file path-nya. Dimana sini public, uploadnya harusnya dia pakai S terakhirnya, uploads. S save, kemudian name image-nya seperti ini. Ya, kita coba lagi. Masuk lagi ke dalam Postman. Kita coba update. Nah, ini tadi saya coba yang gambarnya, kita matikan dulu, hapus dulu. Kita coba update dulu filenya, send. Nah, update-nya, filenya berhasil terupdate di sini. Kita cek ditampil semua produknya. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk update gambarnya. Coba buat satu file lagi, yaitu image dengan filenya bukan berupa teks tapi berupa image. Select gambar, kita cek gambar yang baru, dokumen, aset. Sini kita copy saja yang ini. Kita coba send. Di sini image-nya berubah ya dengan gambar yang baru. Dan ditampil semua produknya. Send. Di sini juga berganti gambar atau file dari gambarnya. Kita coba cek di dalam Visual Studio Code-nya. Nah, di sini file gambar yang lama itu terhapus, terganti dengan file gambar yang baru. Cuma di sini ada dua karena tadi pertamanya saya testing itu ada error yang ada di sininya tadi di file path-nya. Dan ini juga yang file yang lama yaitu Asus ROG, kita coba ganti juga gambarnya. Kita masuk ke Postman. Berarti yang Asus ROG yang ini. Kita update datanya. Kita coba nama laptopnya atau kita ambil dulu gambarnya. Select dokumen, aset. Mungkin saya ganti dengan ini ya, Acer Predator. Sini Acer Predator. Kategori 3 gaming. Sini mungkin harganya 30 juta. Stoknya 20. Deskripsinya lorem ipsum. Kita coba send. Gambarnya berubah, Acer Predator. Kita cek di sini. Ini juga sudah berubah ya. File yang pertama Acer Predator, kita cek di dalam Visual Studio Code-nya, filenya terhapus atau tidak. Cek. Nah, di sini dia hapus filenya, kemudian ganti dengan file yang baru. Yang ini, Asus Predator. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang update produknya, yaitu kita coba hapus file yang lama kemudian ganti dengan file baru juga di sini. Kita ketemu di video berikutnya untuk fitur terakhir di CLUD dari produknya, yaitu delete data. Sekian. See you next video. Have a nice day. Bye.